sekawan perkawis kalau pertama apa Pak? Salam. Nomor kali Muqam. Nomor 3 Silul Arham. Nomor sekawan Wasallu billaili wan nasu tadkhulul jannah bisalam. Ini yang kedua ya. Jadi baca Quran kemudian tarawih. Kemudian apa? Yang ketiga etika. Jadi aku mendidik kita agar kita mencintai masjid. Ya, maka saya yakin orang yang etika itu sholat 5 waktunya tidak masbuk. Lagi gimana? Lah kok etika masbuk itu bakat. Ya, masbuk nanti masbuk. Terlambat. Masbuk itu hitungannya terlambat dari takbirnya imam itu saja masbuk. Jadi terlambat dari rakaat 1 rakaat. Nah, insya Allah selama kita ini itikaf kan tidak jarang lah orang itikaf sholatnya apa? Masbuk. Ini juga harapkan betul Pak Iwan. Mari kita upayakan sholat itu atau waktunya dan berjamaah. Karena memang sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat sendirian. Bahkan dalam kondisi perang pun beliau selalu bersama. Tapi ada syariat sholat khauf. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat apa? Berjamaah. Maka para ulama berselisih pendapat betulnya apakah sholat jamaah itu wajib atau sunnah. Nah kalau sudah begini biasanya kita tuh agak meringankan ya. Karena para ulama ada mengatakan soal hukum sholat berjamaah ada 3. 1 fardu ain, jadi kemudian fardu kifayah. Kemudian sunnah muakkadah, bukan sunnah tok, tapi sunnah muakkadah. Tidak enakan sunnah jadi sunnah yang sangat apa? Bagi yang wajib dalilnya lebih banyak daripada yang sunnah. Yang jelas wa aqimus sholat wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam tafsir ini menyebutkan warka'u dan rukulah kalian bersama-sama dengan orang yang ruku. Maka seharusnya di bulan Syawal masjid lebih penuh dari sebelumnya. Benar? Gimana? Syawal malah masjid kosong kampung Pak Gebluk. Ngerti Pak Gebluk? Nah kamu Pak Gebluk? Arakan penyakit. Lah macam lebih banyak. Kamu sudah dididik minimalnya 10 hari dengan itikaf. Wah ngapo kan? Lebat itu lebat dulu kalis, nanti kalis. Kalis apa ya kalis? Enggak ada bekasnya loh. Nah ya, jangan sampai semacam itu ya nih ya. Jadi mari ya kita upayakan kita dengan itikaf itu mendidik kita agar rajin sholat berjamaah. Nah itikaf tempundi Bu? Tempundi Pak? Nah berarti mendidik kita supaya mencintai kita semuanya tahu, kita boleh ngaku baru saya mukmin, enggak. Baru makter orang mukmin itu adalah yang memakmurkan masjid. Nah, jadi sepanjang kita belum memakmurkan masjid ya keimanannya masih dipertanyakan. Jadi orang mukmin itu mesti cinta kepada apa? Masjid. Enak saja nih ke masjid itu. Enak ke masjid apa penatang pasar Bu? Yang jawab itu otomatis harus. Padahal ke pasar mesti modal. Gitu kan? Nenun ke pasar bertoarkan benar. Ke masjid kita benar. Nek ke pasar boten saged tumbas napa-napa sedih napa boten? Saged masjid
Boten lho penak. Dari saya kata lagi. Cahaya Allah yang begitu terang benderang. Allah nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamiskatin fiha al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yudhi'u zika walau tamsambuna nurun ala nur yahdillahu li man yasha. Cahaya petunjuk adanya di mana? Yang begitu terang benderang. Adanya di mana? Di masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa dan seterusnya. Jadi apabila kita ingin mencari hidayah Allah, maka pergilah ke mall. Perginya kemana? Masjid. Loh, padahal kan jenengan tiap dinten paling boten ping 17. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mugi panjenengan paring hidayah dumateng kawula ing dalan ingkang lurus. Allah ngendika sing mbok goleki kuwi kanane nang masjid. Kayak apa kemurahnya Allah? Kita ini kan minta, ya Allah berikan saya ini petunjuk. Ya, saya kita tak kasih tahu ya, petunjuk itu adanya di masjid. Kan kau penak kali, lah kau kan jaluk. Nah, bapak kan, ya Allah, kalau pengen angsal rezeki kang kata, jadi naik pasar. Lah penjenengan namun tenggriot toh, angsal rezeki beran. Lewotan, lah jenengan pun nyuwun hidayah. Allah ngerti kok, hidayah itu adanya di masjid. Lah jenengan boten nate teng masjid. Lah kepripun badhe pikadon apa? Hidayah. Loh. Tapi penting liwat teng dunya niku hidayah ta? Loh, boten nur hidayah. Nah, jadi pendidikan agar dengan itikaf itu mendidik kita supaya kita tadi rajin melaksanakan sholat berjamaah dan mencintai masjid. Menjadi dalam seperti sholat jamaah kemuliaannya masya Allah. Terus isak penak loh. Ini ikut yang itu masjid. Sampun batin pangkat mawon itu sudah pahala. Siapa yang pergi ke masjid, wudunya di rumah SPM-nya itu, maka ketika kaki kanan diangkat dia bersatu derajat. Nah, ketika kaki kiri diangkat itu dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jalan yang dilalui nanti akan menjadi saksi. Inna nahnuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Menurut satu riwayat ini ayat turun orang-orang yang rumahnya itu jauh dari masjid di Madinah. Mereka kepingin bisa selalu sholat berjamaah di masjid. Maka mereka ingin memindahkan rumahnya dekat masjid. Orang iman gitu, tapi malah kena rumah dekat masjid malah kebobrokan ada pindah. Dengan pun saya menyaksikan diri tuh. Nah, saya nggak mau sholat di dekat masjid, dekat rumah karena tadi. Nah, terus akhirnya para sahabat kepengen pindah. Ya Rasulullah, saya kepengen pindah biar saya bisa sholat berjamaah terus menunggu. Nah, Rasul tidak jawab. Itu kita jawab engkau rumah malah muntel yang mudah karena sih terakhir Rasul dia. Nah terus turun ayat ini surah Yasin tadi kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu, dan akan kami tulis apa yang telah kamu langkahkan dan bekas-bekasnya. Maka yang rumahnya tulis ini. Nah, ini ada pemberitahuan dari ya
makin banyak langkah kamu ke masjid, maka makin banyak pahala. Yang dekat masjid pahalanya sedikit. Ya belum berjati nggak mau. Ya, dan kebangetan ya cuma dekat masjid itu rasa orang kan. Nah, jadi sholat berjamaah semacam itu ya, jadi mulia sekali. Masih banyak lagi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, terus terakhir nih yang amal-amal sunnah apa? Selama kita ini Ramadan dididik, saya yakin nggak usah disurvei, nggak usah diteliti, nggak usah. Saya yakin infak panjenengan selama bulan Ramadan mesti lebih banyak daripada luar Ramadan. Mana? Ya, mesti. Nah ini apa? Memang Ramadan mendidik untuk kita memperhatikan masalah infak. Hanya dengan infak inilah, insya Allah, hanya sebenarnya harta yang kita miliki ini akan berkah. Karena ini janji Allah, anfik unfik alaik. Berinfaklah, maka saya akan infak pada kamu. Masya Allah. Diberi oleh Allah. Jangan diberi, tapi bupati senang kawan dikai sepeda, wah dalam malah tidur saya senang. Lah ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah ini diberikan kepada orang yang mau memberi, dan tidak pernah ada keterangan orang yang sering infak kok jadi miskin. Ada keterangan? Tidak. Belum pernah saya baca di Quran gara-gara infak jatuh miskin ya. Tapi kalau tambah kaya ya, tidak usah orang Islam, orang-orang itu, orang-orang non Muslim itu kalau untuk kegiatan sosial itu sangat rajin dan kaya seperti Goldberg itu. Itu masya Allah, saya dengar berapa banyak dia sumbangkan untuk benar sosial. Tidak tambah miskin tapi tambah apa? Kaya. Jadi jangan pernah merasa kalau harta yang kita keluar itu mengurangi harta ini jadi. Nah kita juga pikir lagi, waduh, nah kita infakin kurang, ya kurang betul. Jadi itu pikiran itu dihilangkan. Justru ketika saya memberikan infak, itu berarti saya menambah kekayaan. Maka pernah terjadi dialog cerdas Rasulullah dengan para sahabat. Beliau bertanya 3 hal. Pertama, kamu tahu siapa orang yang mandul? Para sahabat jawab, orang yang mandul itu yang tidak punya anak. Benar nggak Pak? Benar kisah. Rasul itu bijaksana. Ya benar, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Jadi para sahabat orang disalahkan kan? Ada mandul yang benar-benar mandul. Itu siapa Rasulullah? Orang yang punya anak, tetapi anaknya tidak membawa manfaat bagi orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Nah itu mandul. Dan karena kita punya anak kan tujuannya agar bisa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Lah kita punya anak, tapi anak kita enggak bisa doanya sepuluh doa kalau jangan kan. Loh, boleh cerita usia anak dari takdir dari dunia nih ya. Loh bapaknya mati bingung mah. Loh, lama sih nyolati lah, malam ini nyolati, ini rukuk. Ini sholat jenazah rukuk. Loh kemudian yang satu moto semua buat kenang-kenangan terakhir. Ini enggak ada yang mendoakan. Ini pun sekarang lagi anak lagi, diulang gitu. Jadi orang yang mandul itu kata Rasulullah, orang yang dia punya anak tetapi anaknya tidak membawa manfaat ketika orang tuanya meninggal dunia. Pertanyaan kedua, siapa orang miskin? Dia bersama Rasul Allah di lama lalah.
orang yang tidak punya harta. Itu kan memang benar. Tapi ada yang lebih miskin lagi. Apa Rasulullah? Orang yang dia itu punya harta, tetapi hartanya tidak ada manfaatnya ketika pemiliknya itu meninggal dunia. Dan kita ini mengumpulkan harta kan untuk masa depan kita, betul betul. Nah, wal tangdur nafsu maqaddamat lihat. Lah masa depan kita itu kapan? Masa depan kita ya di akhirat. Bukan masa depan kita setelah pensiun, bukan. Kalau pensiun insya Allah lah masih punya dan sebagainya. Nah nanti kalau sampai kita punya harta, tetapi setelah kita meninggal dunia, harta yang kita miliki tidak dapat menjamin kita di masa depan kita yang akidah, sama saja kan kita ini sebagai orang yang miskin, bahkan sangat miskin, menyesal nanti dia mesti. Nah, ya. Yang ketiga, pertanyaan Rasul, kamu tahu orang yang kuat? Ya, yang ketiga jawabnya, orang yang kuat itu Rasul kalau bulat mesti menang. Ya memang betul kan? Orang yang kuat adalah al-ladzi yang liku nafsahu indal wudhu. Nah, yang namanya orang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, ketika dia apa? Ketika dia menahan nafsunya, ketika dia apa? Marah. Nah, itulah orang yang kuat. Nah, jadi ketika dia kuat menahan marah, itu kuat. Tapi ketika dia itu melampiaskan marah, dia jadi lemah. Yang segenerasi saya mungkin pernah melihat pertandingan tinju terhebat terbesar di dunia. Muhammad Ali lawan George Foreman. Ada yang tahu nggak? Nah kan, bahkan dulu kantor-kantor libur ya. Nah, sekolah diliburkan. Itu baru sekali-sekalinya itu. Itu yang kelahiran 50, 60 tahun. Ini yang anak-anaknya nah, itu kan, dan itu semua meramalkan yang menang George Foreman karena memang dia adalah penyandang gelar juara dunia kelas berat. Muhammad Ali baru saja keluar dari penjara dan baru bertanding dengan benar. Pertandingannya di mana? Di Zaire, Kinshasa. Semua orang meramalkan mesti kalah, tapi Ali pintar, warnanya ditumbuhkan emosinya. Jadi dia pukul lari, jengkel lah. Nah, nanti ada masingnya di ronde yang ke-8, belum 15, jatuh KO dia. Bukan karena dia kekuatannya tidak ada, tapi karena emosi. Loh, akhirnya dia apa jadi lemah. Di zaman Rasul ada ahli gulat namanya Rukana. Rukana itu orang besar. Orang dulu kan besar-besar kan itu. Nah, Nabi Adam itu berapa coba tingginya? 30 meter. 60 hasta. Jadi memang orang itu dulunya besar-besar. Makin lama makin kecil-kecil. Tetapi nanti ini balik lagi ketika orang di surga. Jadi orang di surga itu tubuhnya akan bisa besar seperti Nabi Adam, umurnya rata 30 tahun. Lagi kuat-kuatnya, kan gitu. Nah jadi, orang Rukana itu, ahli bulat semekah itu belum pernah kalah. Tapi dengan Rasulullah kalah. Lalu dia emosi. Nah, orang emosi udah gini jatuh. Jadi orang yang kuat bukanlah orang yang kalau bulat mesti menang, tetapi yang namanya orang kuat adalah orang yang dapat yang beliku nafsahu menahan nafsunya indal wudu'i ketika apa? Maka harapan saya mari kita gunakan harta kita untuk persiapan masa depan kita. Caranya dengan apa, Bu? Ngantuk gitu kesel.
Caranya dengan apa Pak? Dengan infak yang sudah dididik oleh Allah selama bulan Ramadan. Nah, sekarang yang terakhir peningkatan apa tadi? Apa? Apa? Akhlak, ya kalimah. Nah, akhlak ini adalah satu perbuatan yang dilakukan dengan menjadi kebiasaan tanpa dipikir lagi, itu namanya akhlak. Jadi suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa dipikir lebih dahulu, itu namanya akhlak. Tapi kalau masih mikir-mikir belum akhlak. Misalnya saya katakan mencoba ini, oh bismillah, belum akhlak itu. Tapi kalau begitu dia ada mana, belum bismillah, jadi akhlak. Jangan naik mobil motor. Begitu kaki melangkahkan masuk pintu mobil, apa yang diucapkan? Bismillah. Itu namanya apa? Akhlak. Jokowi mungkin wah bismillah. Belum akhlak itu. Nah, kemudian turun dari mobil, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Itu namanya akhlak. Nah, kakinya disandung, setan dulu. Nah itu akhlak juga, tapi akhlak buruk. Karena akhlak kan sudah ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Begitu kesandung dek, innalillah. Mikirin apa benar? Benar kan? Dek. Mampu baca nih. Alhamdulillah subhanallah. Oh innalillah ya. Nah ya. Nah akhlak ini memang baik sekali yang harus hanya ada satu saja peningkatan akhlak adalah dalam soal menepati waktu. Loh, puasa ini kan mendidik kita waktu tepat, terutama waktu buka. Nah, itu kan. Tetapi berpuasa yang melebu kantor telat, kan balik kantor malah di sini. Lagi bikin. Nah, harusnya kalau puasanya itu maaf ya, ada hasilnya, mesti dia lebih disiplin. Karena selama bulan Ramadan, salah satu hal yang selalu dan sering kita lihat adalah waktu. Saya yakin paling sering lihat jam, itu bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan itu jarang. Paling lihat jam sholat kan, ada nggak ada. Tapi benar baru gitu. Nah, tetapi habis itu kok hilang apa? Disiplin itu kunci kesuksesan. Surah Al-Asr kan jelas, wal asri kan gitu. Orang kunci keberhasilan satu saja, disiplin. Di negara-negara maju itu cirinya disiplin. Saya ke London, saya ke China, saya ke Singapura. Itu sebetulnya semuanya orangnya biasa aja sama aja. Tapi karena mereka disiplin, mereka bisa lebih maju. Di Cina itu yang penduduknya hampir 1 miliar. Wah, itu masya Allah. Berbadan di kafir, tapi orangnya disiplin. Misalnya mau naik taksi, itu nggak ada rebutan, antri gitu, nunggu taksi datang baru masuk. Jadi nggak nunggu jam dan seterusnya. Ini kebaikan kita semakin itu. Di London. Nah, misalnya kita mau naik tangga berjalan, itu nggak ada yang saling mendahului, nggak ada. Jadi kalau yang mau naik ya sebelah kiri, yang mau turun sebelah kanan. Nggak ada mau naik itu jejer-jejer gitu. Itulah negara maju. Jadi kalau Indonesia ini menjadi maju, santai lah, jadi disiplin. Dan Allah sudah mendidik kita. Maka umat Islam itu umat yang paling disiplin. Bagaimana tidak disiplin tiap 5 waktu sehari dididik oleh Allah dengan waktu, dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau janji tidak pernah ditunggu, tapi mesti menunggu. Bayangkan sekelas Nabi itu. Jadi misalnya beliau janji nanti jam 8 ya, sebelum jam 8 beliau sudah ada di situ, sehingga orang datang, oh Rasul sudah sampai. Jadi dia tidak merasa Ustaz tunggu atau toko nggak pernah gitu. Kemudian gitu. Lalu tidak ada jabatan baru naik sendiri sedikit dan sudah minta ditunggu ditinggal. Nah jadi inilah suasana waktu ini masalah yang sangat penting. Maka dalam Al-Quran berkali-kali Allah hampir
pace waktu itu digunakan bersumpah oleh Allah. Mulai dari pagi, baca wal fajri, naik wasubhi, naik lagi oleh Allah. Waktu kenapa? Wanahar, apa? Walai. Lagi juga orang Islam nggak disiplin, kan ironi, ngerti ironi itu apa ya? Kurang pas. Harusnya kita nih pemimpin disiplin. Nah, orang disiplin nih kunci kesuksesan yang paling murah. Kalau yang lain itu perlu modal uang, disiplin perlu dibayar nggak? Nggak ada keluarkan uang untuk disiplin nggak ada. Tapi kalau untuk beli, kalau modal kan perlu apa? Wah, nah ini kunci kesuksesan disiplin. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita berkali-kali. Waktu ini penting sekali, disarankan oleh wali. Waktu kan bagi 3. Nah, waktu itu punya 3-4 karakter. Karakter waktu ini, yaitu 1. Yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali. Ya kayak tadi sudah sholat gerhana, nggak mungkin nunggu nanti udah bisa lagi. Kesempatan gerhana kayak kemarin itu bisa 100 tahun sekali kan? Kemarin kan gerhana hibrida itu jarang, jadinya cincin dan udah total. Jadi waktu yang sudah lewat tidak mungkin akan kembali. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia. Kalau orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Nah, orang Arab Jawa mengatakan al waktu kasayf. Kalau Quran tidak, waktu itu paling berharga. Maka ketika ada orang mau meninggal, datang malaikat Israel yang disesali adalah dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kenapa tidak diundur sebentar saja? Alah, kaset begitu ya. Kaset atau kaset? Nah, kaset pada sudah kan itu. Dan terlambat. Semua menyesal begitu. Lalu kita mau tambah menyesal lagi. Minta ya Allah, undurkan sebentar aja. Loh, gitu. Tapi nggak bisa. Nah, terus hubungannya dengan tadi saudara tadi. Saya akan sedekahkan seluruh harta saya. Kalau orang andel kata malaikat, cabut ya cabut kan. Loh, gitu. Pengajar ini cerita sufi kan itu. Ada orang mau dicabut nyawanya, terus dia minta tunda. Loh, orang mati itu di akhirat itu panjang loh perjalanannya. Maka dia bantah sama malaikatnya gitu. Boleh nggak saya diberi waktu tunda biar saya siap-siap dulu? Nah, malaikatnya bingung karena nggak pernah mendapatkan itu. Lapor dengan Gusti Allah. Gusti, ini kemarin muncul setunggal ini kan? Tapi no, lah cek kalau sampun nyawa ini kok malah nyuwun awak kerja dia usaha apa-apa. Buang sisi kita kerja. Betul, ya. Benar ya, nanti kalau sudah saya beri waktu, saya datang lagi, jangan minta undur lagi ya. Akhirnya dia, ini cerita sufi ya, jangan ditanya soheknya dengan. Ini untuk ibarat saja ya. Kemudian beberapa tahun kemudian datang lagi. Ingat dengan saya, ingat kamu kan mau nyambut nyawa saya tuh. Tapi kamu salah. Loh, salah apa? Saya belum tahu. Dan saya sudah pesan dulu. Kalau mau nyabut nyawa saya diberitahu. Lah saya belum diberitahu. Allah, kamu sudah diberitahu tapi tidak bilang. Kenapa? Coba lihat rambutmu. Dulu apa? Ikansa putih. Itu peringatan. Nek kowe ora merosot, dablek begini. Wis iki dulu matamu orang itu. Nah, lihat dulu. Terang, sekarang rambut. Ini peringatan. Peringatan kalau kamu mau dicabut nyawa. Loh, tapi boyokmu. Nah kan gitu. Pegelatan. Ya ini peringatan. Loh. Jadi akhirnya nggak bisa ditunda. Loh, kamu sudah diperingatan tapi itulah peringatan. Laula akhartani ila
ajalin qarib wa as-saddaqah. Katanya seakan sedekah wa akum minas sholihin. Nah, saya akan jadi orang baik. Orang kayak gini tidak mungkin akan menepati janjinya. Nanti akan salah. Paling harus dicabut-cabut alasannya. Kan gitu. Nggak bisa, orang memang nggak, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, lo mau soleh kok maksiat dulu barunya. Bah nanti tak maksiat wis enak terus aku tak tobat, dia nggak bisa. Nah ya, jadi itu karakter waktu yang kedua. Apa tadi? Sesuatu yang paling berharga. Nah, waktu itu berjalannya sangat singkat para wanita. Karakter ketiga. Ya itu. Jadi hidup kita yang cuma baru kemarin. Ya. Waktu itu saya singkat loh. Saya kan sudah 65 tahun, tetapi masih teringat semua yang pertama kali di sini dilaporkan polisi nggak bisa. Masih ingat. Rasanya baru kemarin. Jadi waktu ini sangat singkat. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Apalagi dibandingkan dengan waktu nanti di akhirat. Masya Allah. Satu hari rasanya berapa? 500 loh. Jadi kita hidup di dunia berapa detik saja. Ya. Kemudian yang keempat nih, waktu adalah pemberian Allah yang paling adil diberikan pada manusia. Rata semua. Semuanya diberi berapa? 24 jam. Ada yang diberi lebih? Ada yang diberi kurang? Semuanya sama. Loh. Yang pinter ya dikasih 24 jam. Yang setengah pinter ya dikasih berapa? Yang bodoh lah ya. Semuanya yang laki-laki diberi, yang perempuan si kafir, nah yang muslim pemberian Allah. Oleh karena jangan sampai wah waktunya kurang, menyalahkan Allah. Lah 24 jam masih kurang loh. Jadi kayak selawe, ya tambah nah, karuan kabeh. Wong kayak 24 karuan bukan selawe kan gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Ada dua nikmat yang paling dilupakan oleh apa? Faragh dan sihat. Dengan gitu, waktu luang dan waktu apa? Sehat. Nah, saya kira ini saja dari semuanya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, jadi mari setelah Ramadan ini kita tingkatkan keikhlasan kita tingkatkan amal sunnah kita tingkatkan akhlak kita, terutama sekali dalam soal kedisiplinan. Ya paling mudah mulai dari taklim lah. Kalau sudah waktunya jam 8 ya jam 8, ya nunggu-nunggu kesian yang datang tepat waktu, ya itu tidak, itu menghargai orang yang kesek, yang rajin malah tidak dihargai. Nunggu apa? Nunggu waktu malas. Tunggu lah, konsisan, resiko taklim. Ya, jadi marilah kita tingkatkan kedisiplinan kita karena semua bagian daripada syariat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.